Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang macam-macam pecahan dan cara mengubah pecahan. Macam-macam pecahan yaitu yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, kemudian ada desimal, persen, dan pecahan senilai. Nah, kelima macam pecahan ini akan Ustazah jelaskan di slide selanjutnya. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2, atau kita bisa membacanya dengan setengah. Selanjutnya ada contoh yang lain, 3/10, 10/2, 4/50, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, kalian harus memperhatikan bahwa dalam pecahan ini terdapat bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat ini harus ditulis sejajar dengan garis atau sejajar dengan per ya. Jadi tidak boleh terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nanti akan membingungkan yang membaca. Jadi kalau 3, 1/2, angka 3-nya yang merupakan bilangan bulat harus ditulis sejajar dengan garis. Contoh pecahan campuran lainnya yaitu 2, 3/10, 5, 1/3, 3, 4/7, dan seterusnya. Selanjutnya adalah desimal. Desimal adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. 1/10, bentuk desimalnya adalah 0,1. Perhatikan penyebut dari 1/10. Penyebutnya adalah 10, memiliki 0 yang berjumlah 1. Jadi 0-nya ada 1. Jika 0-nya ada 1, maka angka di belakang koma hanya 1 angka. Berbeda lagi jika 25/100. 100 memiliki 2 angka 0, maka angka yang berada di belakang koma harus ada 2. Nah, misalnya 25/100, maka kalian bisa menulisnya 0,25. Kemudian jika penyebutnya itu 1000. 1000 memiliki jumlah 0, 3. Jadi, angka yang berada di belakang koma ada 3 angka. Jadi 0,321. Contoh lainnya, jika kalian ingin mengubah pecahan campuran menjadi desimal, jadi bilangan bulat ditulis di depan koma, sedangkan pembilangnya ditulis di belakang koma. Jadi, kamu bisa menulis 20,18. Selanjutnya adalah persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Penulisannya menggunakan simbol persen. Contohnya, 2/100 dapat ditulis menjadi 2%. Kemudian 45/100 bisa ditulis dengan 45%. Jadi penyebutnya harus 100. Selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Macam pecahan selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama meskipun angkanya berbeda. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 memiliki nilai yang sama dengan 4/6. 2/3 awalnya dikalikan 2. Jadi pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2, sehingga menghasilkan 4/6. Nah, contoh yang lain misalnya 1/5 sama dengan 3/15.
Nah, dari mana kita mendapatkan 3/15? Yaitu dengan cara mengkalikan 1/5 dengan angka 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, sedangkan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi kita mendapatkan 1/5 sama dengan atau senilai dengan 3/15. Nah, ini disebut sebagai pecahan senilai. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, kita memiliki pecahan campuran 4 2/3. Pecahan ini akan diubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan penyebutnya. Penyebut yaitu 3 dikalikan dengan 4 dengan bilangan bulat, sehingga dihasilkan angka 12. Kemudian 12 yang dihasilkan dari perkalian tadi ditambahkan dengan 2, jadi ditambahkan dengan pembilang, sehingga hasilnya 14. Nah, kemudian angka 14 ditulis sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap angka 3. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh selanjutnya yaitu pecahan 2 3/5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya seperti biasa ya. 5 dikalikan dengan 2 hasilnya 10. Kemudian 10 ditambahkan dengan pembilang menjadi 10 ditambah 3 hasilnya 13. Sehingga 2 3/5 sama dengan 13/5. Nah, sekarang ayo kita mencoba mengubah pecahan berikut ini menjadi pecahan biasa. 2 6/7. Pertama-tama kita harus mengkalikan penyebutnya dengan bilangan bulat. Jadi 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Kemudian 14 ditambahkan 6. Hasilnya 14 ditambah 6 sama dengan 20. Jadi 2 6/7 sama dengan 20/7. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa yaitu sebagai berikut. 0,1 adalah pecahan desimal. 0,1 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,1 sama dengan 1/10. Jadi karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka pecahannya ditulis 1/10. Nah, kemudian desimal 0,20 jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 20/100. Coba dilihat, jumlah angka yang berada di belakang koma ada 2, yaitu 2 dan 0. Maka penyebutnya harus 100. Jadi 0,20 pecahan biasanya adalah 20/100. 20/100 dapat disederhanakan menjadi 1/5. Caranya adalah dengan membagi 20/100 dengan angka 20. Jadi 20 dibagi 20, 100 dibagi 20, menghasilkan 1/5. Untuk lebih memahami apa yang telah kita pelajari, yuk kita coba mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita punya angka 0,25. Nah, pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, kenapa 100? Karena angka di belakang koma ada 2 angka ya, yaitu 2 dan 5. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. 25/100 bisa disederhanakan lagi, yaitu
1/4. Caranya adalah dengan membagi 25/100 dengan 25. Kemudian angka 0,6. Nah, 0,6 pecahan biasanya adalah 6/10. Karena angka di belakang komanya hanya 1, yaitu 6, maka penyebutnya adalah 10, jadi 6/10. 6/10 juga bisa disederhanakan, yaitu dengan membagi 6/10 dengan angka 2. Selanjutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa cukup mudah. Perhatikan caranya berikut ini. 10% jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/100. Ingat ya, persen itu menunjukkan penyebutnya 100, jadi pasti 100. Nah, 10/100 juga bisa disederhanakan menjadi 1/10. Kemudian 8%. 8% bentuk sederhananya atau pecahan biasanya adalah 8/100. Jika disederhanakan menjadi 2/25. Sekarang ayo mencoba. 12% jika dijadikan menjadi pecahan biasa akan menjadi, ya, tepat sekali, 12/100. Jika disederhanakan, 12 dibagi dengan 4, 100 juga dibagi dengan 4, maka dihasilkan pecahan 3/25. Kemudian 9%. 9% jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/100. Betul sekali. Nah, kalian telah mempelajari tentang macam-macam pecahan dan cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Sekarang, Ustadzah ingin mengetahui tingkat pemahamanmu dengan mengerjakan latihan soal berikut ini. Nah, silakan kerjakan tugas berikut ini di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.